Perkenalkan, nama saya Bella Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dalam pembelajaran tematik. Namun, saya tidak akan menjelaskannya sendirian karena saya akan menjelaskan bersama dua teman saya, yaitu Kevin Ardiansa dan Ayu Dwi Putri. Nah, di sini kami akan menjelaskan penilaian dalam pembelajaran tematik, di mana berisi tentang yang pertama yaitu konsep dasar penilaian dalam pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk penilaian autentik dalam pembelajaran tematik. Dan yang ketiga yaitu contoh instrumen dari berbagai bentuk penilaian dalam bentuk penilaian autentik dalam pembelajaran tematik. Nah, dan untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dan yang kedua akan dijelaskan oleh saudara Kevin Ardiansa, dan penjelasan ketiga oleh Ayu Dwi Putri. Nah, oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penilaian dalam pembelajaran tematik. Pertama yaitu penilaian pembelajaran tematik. Nah, penilaian dalam pembelajaran tematik ini adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh. Nah, tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Nah, sedangkan menurut Hajar tahun 2013 pada halaman 267, penilaian dalam pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah atau para guru untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh peserta didik melalui program kegiatan pembelajaran tematik. Ada 3 prinsip yang mendasari penilaian pembelajaran tematik ini. Nah, sebagaimana diungkapkan Rusman, penilaian pembelajaran tematik tidak berbeda dari penilaian dalam kegiatan pembelajaran konvensional. Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsipnya sama dengan prinsip penilaian pada pembelajaran konvensional. Nah, yaitu yang pertama itu prinsip integral dan komprehensif, yaitu penilaian yang dilakukan secara utuh dan menyeluruh terhadap semua aspek pembelajaran. Nah, yaitu baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai. Nah, yang kedua yaitu prinsip berkesinambungan, artinya penilaian dilakukan secara berencana, kontinu, dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar. Nah, yang terakhir yaitu prinsip objektif penilaian. Objektif penilaian dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang ada yang dilaksanakan secara objektif, sehingga dapat menggambarkan kemampuan yang diukur. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran adalah suatu usaha untuk mengetahui proses maupun hasil pencapaian kompetensi dasar siswa yang dilakukan secara berkala, kontinu, dan berkesinambungan. Nah, untuk yang kedua yaitu tujuan penilaian pembelajaran tematik. Nah, di mana penilaian memiliki peran sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, adapun tujuan penilaian pembelajaran tematik akan diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menggambarkan kemampuan belajar yang telah dicapai para siswa sehingga guru mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa
dalam setiap mata pelajaran yang telah ditempuhnya dan mengetahui posisi seorang siswa dibandingkan siswa lainnya. Nah, yang B yaitu mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga guru dapat melihat sejauh mana tingkat keefektifan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, yang C yaitu menentukan tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dicapai sehingga guru dapat memperbaiki dan menyempurnakan program pembelajaran serta strategi pembelajaran. Nah, yang D yaitu memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak berkepentingan, khususnya orang tua siswa. Nah, itulah pembahasan dari saya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kevin Ardiansa. Nah, itulah penjelasan dari kami tentang penilaian dalam pembelajaran tematik. Nah, jika ada kesalahan pengucapan, kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, bentuk-bentuk penilaian autentik. Pembelajaran tematik tematik merupakan penilaian dalam pembelajaran tematik yang sejalan dengan ide yang terkandung dalam kurikulum 2013. Pernyataan ini sesuai dengan anjuran penilaian dalam kurikulum 2013. Denny Kurniawan menjelaskan bahwa beberapa anjuran penilaian dalam kurikulum 2013 tersebut, yaitu 1. Penilaian pembelajaran ditunjukkan untuk melihat perkembangan dan kualitas proses dan hasil belajar. 2. Kriteria penilaian menggunakan penilaian acuan patokan dalam kurung PAP. 3. Penilaian menggunakan berbagai teknik penilaian yang meliputi tes dan non-tes. Untuk kepentingan ini diajukan menggunakan penilaian autentik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa kurikulum 2013 merupakan penilaian autentik untuk menilai kemajuan. 1. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu pilihan yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya, yang dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya, tugas memainkan alat musik, menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain, peran menari. Baik, selanjutnya ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio menurut Uno dan Koni merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kemampuan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Menyatakan bahwa portofolio adalah kumpulan informasi siswa yang kurun waktu tertentu. Portofolio merupakan catatan atau kumpulan hasil karya siswa yang dikomunikasikan secara baik dan teratur. Portofolio dapat berbentuk tugas-tugas yang dikerjakan siswa, jawaban siswa atas pernyataan guru. Baiklah, selanjutnya menyatakan bahwa karakteristik portofolio yang dinilai yaitu sebagai berikut. Portofolio dapat mengembangkan perkembangan atau kemampuan seorang dalam suatu bidang. B. Portofolio merupakan bukti autentik dalam kemampuan seorang. C. Portofolio dapat mengembangkan kemampuan seorang secara lebih jika portofolio direncanakan secara utuh. D. Portofolio mengembangkan refleksi dari suatu tujuan pembelajaran yang tergambar dalam
tahapan pengalaman siswa dalam mencapai tujuan. 3. Penilaian proyek. Penilaian proyek adalah cara yang amat baik untuk melibatkan siswa dalam pemecahan masalah karena sifat sangat ilmiah, apalagi di ujung dengan kegiatan yang berhubungan dengan dunia nyata. Baiklah, selanjutnya kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas, dan penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yaitu perlu dipertimbangkan. 1. Kemampuan pengolahan. B. Relevansi. C. Keaslian. 4. Instrumen tes. Teknis tes umumnya sering digunakan di berbagai bidang pendidikan untuk mengetahui terciptanya tujuan pembelajaran secara langsung. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Putri dengan NIM 1920201072. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saudara Kelvin Ardiansa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh instrumen dari berbagai bentuk penilaian autentik pembelajaran tematik. Langsung saja. 1. Instrumen penilaian kerja. Adapun langkah-langkah dalam penilaian kinerja. 1. Mengidentifikasikan semua aspek penting. Dan yang kedua, mengusahakan kemampuan yang akan dinilai dapat teramati dan tidak terlalu banyak. Yang ketiga, mengurutkan kemampuan yang akan dinilai berdasarkan urutan yang akan diamati. Dan yang keempat, bila mana menggunakan skala rentang, perlu menyediakan kriteria untuk setiap pilihan. Dalam penilaian kinerja ini dapat menggunakan 2 kemungkinan instrumen, yaitu daftar cek atau checklist dan skala rentang. Yang kedua itu ialah instrumen penilaian portofolio. Adapun langkah-langkah penilaian portofolio. 1. Memberi keyakinan kepada siswa bahwa portofolio merupakan milik mereka, supaya siswa terlibat dalam kerja aktif dan mendorong mereka untuk menilai diri sendiri. Dan yang kedua itu menentukan contoh kerja yang akan dikumpulkan. Berbagai contoh kerja dapat dikumpulkan, namun guru dapat memilih contoh kerja yang memudahkan mereka untuk melihat perkembangan atau kemajuan siswa dalam mencapai kompetensi tertentu. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja. Dan yang keempat, menyusun rubrik. Yang kelima, menyusun jadwal. Dan yang keenam, melibatkan orang tua. Adapun yang ketiga, instrumen penilaian proyek. Langkah kerjanya ialah misalkan membuat kelompok terdiri dari 4 atau lebih. Dan yang kedua itu kumpulkan informasi tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap terganggunya keseimbangan alam. Nah, yang ketiga selanjutnya, siapkan beberapa gambar ilustrasi tentang yang akan diamati tadi. Dan yang keempat, olahkan informasi yang kita dapatkan dan sajikan informasi dalam bentuk tulisan. Dan yang kelima, sajikan informasi dalam bentuk yang menarik. Dan yang terakhir itu, rancang dan buatlah majalah yang menarik. Dan yang keempat itu ada instrumen tes. Penilaian tes tertulis dalam pembelajaran tematik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Penilaian tes
tertulis untuk tiap-tiap mata pelajaran dengan menyebutkan nama mata pelajaran. Dan yang kedua yaitu penilaian tes tertulis. Penilaian tes tertulis dengan tanpa menyebutkan nama mata pelajaran, tetapi guru mengetahui tujuan yang ingin dicapai tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.